Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nika Deviona dengan NIM 2215644120 dengan nomor absen 20 dari kelas 4F Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh auditor akuntan publik. Nah, kasus yang saya ambil adalah kasus dari perusahaan Healthsouth. Healthsouth Corporation merupakan perusahaan yang beroperasi di Birmingham, Alabama adalah perusahaan pemilik rumah sakit rehabilitas rawat inap terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan ini beroperasi di 33 negara bagian di Amerika Serikat dan beroperasi juga di Puerto Rico. Healthsouth didirikan pertama kali di Birmingham, Alabama sebagai bagian dari perusahaan daerah Delaware pada tanggal 22 Februari 1984 dengan nama Amacare Inc. oleh pendirinya yang bernama Richard M. Scrucy. Perusahaan ini membuka fasilitas pertamanya di Little Rock, negara bagian Arkansas, dan kemudian pada tahun yang sama juga membuka fasilitas lainnya di Birmingham. Pada tahun 1985, perusahaan ini go public dengan inisial public offering di NAS, the AQ Stocks Exchange dengan simbol saham HSRC. Pada bulan September tahun 1988, perusahaan ini dipindah ke New York Stock Exchange dan terdaftar dengan simbol HRC. Kemudian pada tahun 1990, perusahaan ini sudah melebarkan sayap hingga membuka 50 fasilitas di seluruh Amerika Serikat. Healthsouth ini berhasil mencapai pendapatan tahunan hingga $400 juta di tahun 1992. Pada tahun 1993, Healthsouth berhasil melakukan akuisisi terbesar pertamanya dengan membeli 28 rumah sakit dan 45 fasilitas rehabilitasi dan National Medical Enterprise dengan harga sekitar $300 juta. Akuisisi ini menaikkan pendapatan perusahaan sebanyak 2 kali lipat menjadi $1 miliar dan membuat perusahaan Healthsouth ini menjadi penyedia jasa rehabilitasi terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, Healthsouth berkembang ketika perusahaan mengumumkan akan membeli saham Birmingham-based Relife seharga $180 juta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kecurangan-kecurangan yang telah terjadi di perusahaan Healthsouth ini. Kecurangan yang ada di Healthsouth terjadi pada periode menarik di mana pertumbuhan ekonomi diimbangi dengan regulasi atau undang-undang yang terlalu banyak celah, sehingga untuk melakukan kecurangan itu dapat dibilang relatif mudah pada tahun-tahun tersebut. Tahun 90-an merupakan masa di mana investor dan kreditor ini tidak begitu melihat profitabilitas perusahaan dan hanya mementingkan pendapatan semata. Masalah akuntansi pertama muncul di Healthsouth itu pada tahun 2002 setelah CEO sekaligus pendiri yaitu Richard M. Scrucy menjual saham senilai $75 juta beberapa hari sebelum perusahaan mengumumkan kerugian besar, yang dimana hal ini memicu kecurigaan dari US Securities and Exchange Commission atau SEC, hingga kemudian dilakukan penyelidikan pada tahun 2003 dengan melibatkan adanya FBI dan SEC dengan cara meminta Healthsouth untuk memberikan dokumen tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak Healthsouth. Tahun 2002 ini juga merupakan tahun di mana skandal akuntansi seperti Enron itu sedang marak, sehingga penyelidikan atas hal ini menjadi lebih gencar. Healthsouth dituduh oleh US Securities and Exchange Commission atau SEC atas skandal akuntansi di mana pendapatan perusahaan dinaikkan sebesar $1,4 miliar. Jumlah $1,4 miliar ini bahkan melebihi 10% dari seluruh total aset perusahaan. Pada tahun 1996, Scrucy diduga telah memerintahkan pekerja senior dan akuntan perusahaan untuk memasukkan laporan laba rugi perusahaan agar dapat memenuhi ekspektasi dari pemegang saham dan kontrol harga atas saham perusahaan. Bahkan, kecurangan ini tuh terjadi dan tidak terdeteksi selama 7 tahun lamanya. Pada beberapa tahun fiskal, laba perusahaan dilaporkan terlalu tinggi sebesar 4.700% dari laba sebenarnya dari perusahaan itu. Berdasarkan sumber-sumber yang telah saya dapatkan mengenai kasus dari Healthsouth ini, adapun analisis kecurangan yang telah saya kumpulkan, yang pertama yaitu startup cost yang seharusnya dijadikan expense ternyata dikapitalisasi oleh perusahaan sehingga membuat expense menjadi berkurang dan net asset menjadi bertambah. Yang kedua yaitu kenaikan pendapatan memicu Healthsouth untuk memanipulasi laporan posisi keuangan dengan menciptakan aset tetap palsu.
di mana aset tetap palsu ini diciptakan untuk meyakinkan shareholders bahwa pendapatan sesuai dengan jumlah aset tetap yang ada. Mengingat bahwa Household memiliki banyak fasilitas di tempat yang berbeda, aset tetap fiktif ini disebarkan di lokasi tersebut sehingga auditor tidak akan menemukannya. Selain itu, manajemen juga tahu bahwa auditor eksternal hanya memeriksa aset atau transaksi yang nilainya di atas dari $5.000. Maka nilai aset tersebut ditetapkan pada angka $500 sampai dengan $4.999 agar tidak diperiksa oleh auditor eksternal. Yang selanjutnya yaitu Household juga membuat jurnal-jurnal fiktif untuk menciptakan double entry dan meningkatkan laba perusahaan. Jurnal-jurnal pendapatan ini jumlah rata-ratanya berkisar sebesar $2.500 dan bagaimana cara dari Household ini melakukan overstate income hingga miliaran dolar. Caranya yaitu manajer disuruh untuk membuat jurnal terpisah dengan jutaan transaksi fiktif yang membuat pendapatan bertambah. Tidak hanya jurnal, mereka juga membuat dokumentasi fiktif atas transaksi-transaksi tersebut dan buku besar aset tetap fiktif juga dibuat dan untuk ditunjukkan kepada auditor agar manajemen dapat menyembunyikan kecurangan-kecurangan tersebut. Hal ini menandakan bagaimana kecurangan ini sudah tersebar luas dan diketahui oleh hampir seluruh dari kalangan manajemen dari Household itu sendiri. Nah, selain itu, hal-hal menarik yang saya temukan dari skandal dari Household ini yaitu yang pertama yaitu beberapa eksekutif yang selanjutnya disebut sebagai family terdiri dari mantan auditor yaitu Ernst & Young yang merupakan partner. Hal ini menyebabkan manajemen mengetahui berapa kebijakan audit dari Ernst & Young. Seperti kebanyakan kasus-kasus mengenai kecurangan, ketamakan merupakan motif utama bagi manajemen Household untuk menaikkan laba perusahaan. Dengan memanipulasi laba dan harga saham perusahaan, Scrusy dapat mengamankan opsi saham sendiri dan meraih untung sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yaitu tidak dilakukan checks and balances di Household. Scrusy menjadi suara terbesar dalam menentukan kebijakan perusahaan ini. Misalnya, sistem akuntansi Household tidak sinkron dengan perangkat lunak perusahaan, sehingga setiap hasil yang ada harus dikonsolidasi secara manual oleh eksekutif atas dan memudahkan jalan untuk melakukan kecurangan. Auditor internal juga dilarang untuk melakukan tugasnya, sehingga di laporan opini auditor, Ernst & Young menjelaskan bahwa audit internal kekurangan tenaga kerja, kurang terlatih dan tidak ada independensi. Beberapa dari karyawan juga mengerti akan terjadinya kecurangan ini, namun mereka itu tidak berani melakukan perlawanan karena mereka takut mereka akan dipecat oleh Scrusy jika berani mempertanyakan kebijakan yang dibuatnya. Lingkungan pekerjaan seperti ini juga yang membuat kecurangan dapat bertahan tidak dideteksi dalam periode yang cukup lama. Forensic auditing kemudian dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers menyatakan bahwa pendapatan yang dilaporkan terlalu tinggi jumlahnya mencapai 3,8 miliar hingga 4,68 miliar, lebih tinggi 2 kali lipat dari laporan yang pertama. Postmortem report juga menyatakan bahwa ada kecurangan tambahan sebesar $500 juta dan $800 juta di pencatatan akuntansi yang tidak sesuai dengan mengenai transaksi-transaksi. Dengan adanya kasus-kasus yang telah saya sebutkan ini, tentu saja hal tersebut akan berdampak pada ekonomi dan juga pemerintahan. Dampak yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan investor. Skandal ini mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari investor terhadap pasar modal, terutama pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam praktik kecurangan. Hal ini mengakibatkan penurunan investasi dan nilai pasar perusahaan. Dampak yang kedua yaitu kerusakan reputasi. Skandal ini merusak reputasi industri, akuntansi, dan audit, serta memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan regulasi yang ada. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan regulator terkait. Dampak yang ketiga yaitu kerugian keuangan. Household ini mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat dari sanksi hukum, denda, dan juga gugatan dan penurunan dari nilai sahamnya. Hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan perusahaan termasuk penurunan pendapatan dan likuiditas. Dampak yang selanjutnya yaitu gangguan pada pasar.
Skandal ini juga mengganggu stabilitas pasar, terutama bagi perusahaan sejenis atau dalam industri yang sama. Investor dan pelaku pasar mungkin menjadi lebih hati-hati dalam melakukan investasi atau transaksi dengan perusahaan yang sejenis. Dampak yang terakhir yaitu reformasi regulasi, di mana skandal ini mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dalam regulasi dan pengawasan terhadap praktik akuntansi dan audit. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh auditor akuntan publik. Kode etik yang pertama yang dilanggar yaitu mengenai prinsip independensi, di mana prinsip ini menekankan bahwa akuntan publik harus independen dalam pemikiran dan tindakan, di mana mereka tidak boleh terpengaruh atas opini pihak lain dalam mengambil suatu keputusan. Dalam kasus Halsut ini, ada beberapa eksekutifnya yang menjadi mantan auditor dari Ernst & Young yang mengetahui kebijakan dari auditor Ernst & Young sehingga dapat mengganggu independensi dari auditor. Yang kode etik yang kedua yang dilanggar yaitu mengenai prinsip kompetensi. Pada prinsip ini memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, serta pengalaman yang sesuai dengan tugas yang mereka jalankan. Dalam kasus ini, Ernst & Young selaku dari auditor eksternal dianggap berpura-pura tidak sadar atas terjadinya kecurangan yang ada di perusahaan. Ini bisa dilihat dari Michael Finance, yaitu karyawan dari Halsut ini yang telah memberi peringatan pada Ernst & Young dengan cara mengirimkan email untuk menginvestigasi akun-akun tertentu yang mencurigakan. Namun Ernst & Young ini malah mengabaikannya. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan mengenai standar akuntansi yang dilanggar. Yang pertama yaitu pada kasus ini melanggar dari SA 200, di mana SA-nya dilanggar karena informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu tidak dapat diandalkan dan tidak memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan. SA yang kedua yang dilanggar yaitu SA 210, di mana auditor tidak melakukan audit sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak memberikan opini audit sesuai dengan fakta yang ditemukan. SK ketiga yang dilanggar yaitu SA 230, di mana SA ini dilanggar karena pencatatan dan dokumentasi yang dibuat oleh perusahaan bersifat palsu dan tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu SA 240. Hal ini dikarenakan auditor tidak mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu SA 300, di mana hal ini dilanggar karena perencanaan audit yang dilakukan oleh auditor tidak memadai untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu SA 315, di mana auditor tidak mengidentifikasi risiko kecurangan yang ada dalam perusahaan secara tepat. Selanjutnya yaitu SA 330, di mana auditor dari Halsut ini tidak melakukan prosedur audit yang memadai untuk merespon dari risiko kecurangan yang telah diidentifikasi. Dan yang terakhir yaitu SA 450. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan penyimpangan dari standar akuntansi yang berlaku dalam menyajikan laporan keuangan. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai pelanggaran kode etik yang terjadi pada perusahaan Halsut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.